adik-adik. Yuk, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita siapin hati kita lipat tangan kita, dan kita mau tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah lagi. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apakah adik-adik bersuka cita hari ini? Yuk adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Masih kuat memuji Tuhan? Yuk adik-adik kita mau nyanyi lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku.
ini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Anak-anak, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang taat, dan kita mau melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan yang jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan.
Baik adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa duduk diam, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kami menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lagi-lagi, aku sampai di suatu tempat yang aku sendiri tidak tahu. Sepertinya aku sudah berhadapan dengan anak-anak Bethel Kids dan anak-anak sekolah minggu lainnya. Perkenalkan, aku adalah penghuni lorong waktu. Aku datang dari abad ke-30. Dan aku datang membawa berita bahagia yang ada di dalam peta yang aku bawa ini. Apakah kamu semua penasaran, teman-teman? Kita ke tempatku yuk. Tempatku yang mana ya? Pokoknya kita pergi. Teman-teman, apakah kamu penasaran dengan peta yang aku bawa ini? Apa sih isi peta ini? Wah, ternyata ini adalah harta karun dari kerajaan kuno. Entah dari mana aku mendapatkannya. Aku sendiri kan datangnya dari abad ke-30. Aku membutuhkan kaca pembesar untuk membantu melihatnya. Di mana letak harta karunnya? Di sini ada daerahnya, the Temple of Scripture, dan bersebelahan dengan the Castle of Bible. Kalau ini aku tahu. Ternyata yang menjadi harta karunnya aku sudah memilikinya. Ini dia. Ya, betul sekali. Pastinya kamu sudah tahu. Ini adalah Alkitab yang isinya adalah firman Tuhan. Kalau gitu memang sekarang waktu yang tepat untuk aku, si penghuni lorong waktu, si penghuni mesin waktu, untuk mengajak kamu semua mengingat lagi kisah-kisah Alkitab dari beberapa bulan yang lalu. Adik-adik kelas kecil, apakah kamu pernah melihat yang namanya telur bebek? Warnanya hijau dan lebih besar dari telur ayam. Tidak tahu kenapa Ibu Tani meletakkan telur bebek di dalam sarangnya telur ayam. Mungkin karena Ibu Tani malas pergi ke tempatnya kandang bebek yang lebih jauh. Dan ibunya ayam, induk ayam, tidak berpikir-pikir lagi waktu mau mengerami telurnya, waktu mau duduk di atas telurnya supaya hangat dan cepat pecah. Jadi induk ayam langsung saja duduk di antara telur-telur ayam yang ternyata ada telur bebeknya. Akhirnya semua telur-telurnya menetas. Dan lihat, Bapak ayam bangga banget. Seperti mau laporan ke semua tetangga-tetangganya kalau anak-anaknya sudah lahir. Begitu juga ibu ayam. Ibu, lihat, anak kita lucu-lucu. Iya, Pak, anak kita lucu-lucu. Tapi lihat, yang satu itu berbeda. Iya betul, yang satu itu berbeda. Sepertinya itu bukan anak kita. Kasihan sekali, anak bebek jadi tidak disayang sama bapak ayam dan ibu ayam. Kalau keluarga ayam sedang bersama-sama, anak bebek dibiarkan sendirian. Anak-anak ayam selalu disayang dan disediakan makan. Tapi kalau anak bebek mendekat, sama kamu, jangan mendekat. Kamu bukan anak kami. Iya, kamu bukan anak kami. Jangan mendekat. Pergi sana. Kasihan sekali anak bebek dicuekin,
dibiarkan sendirian sekalipun lagi bersama-sama di dalam kandang. Dan kalau anak-anak ayam tidur, asik bukan main, karena dipeluk di balik sayap ibu ayam. Sayap induk ayam itu hangat banget. Tapi si anak bebek, bisa kamu lihat kan, kedinginan menggigil di pojok kandang. Kasihan ya kalau anak-anak bebek, kalau anak-anak ayam sedang bermain, anak bebek tidak boleh ikutan. Pergi sana kamu, pergi, jangan dekat-dekat dengan kami. Kamu bukan saudara kami, pergi kamu. Ya, kamu pergi sana, kamu bukan saudara kami, pergi, kamu bukan saudara kami. Lama-lama tidak tahan juga si anak bebek ini, dan dia menangis karena betul-betul tidak punya teman lagi, tidak ada yang menyayangi dia. Kasihan sekali ya anak bebek. Suatu sore, ayo anak-anak, ayo cepat-cepat bersiap-siap, kita mau pergi berjalan-jalan ke tepi sungai. Ya, kamu semua, kita pergi ke tepi sungai, ayo semuanya. Dan waktu anak bebek mendekat dengan takut-takut, tentu saja anak bebek diusir, tidak boleh ikut. Dan karena anak bebek juga tidak sabar ingin pergi jalan-jalan, terpaksa anak bebek mengikuti keluarga ayam dari jauh, dari belakang, supaya tidak ketahuan kalau dia ikut. Kasihan ya. Dan tentu saja kamu bisa lihat, waktu keluarga ayam sedang asik bermain-main di tepi sungai, berisiknya bukan main. Tapi anak bebek cuma bisa menangis di balik batu sendirian. Aku sedih, duduk sendiri. Kasihan ya, asik sekali jadi anak ayam, berbahagia bersama kedua orang tuanya. Tapi anak bebek, gawat! Keluarga ayam berisik, ternyata ada satu ekor anak ayam yang terpeleset ke sungai. Dan seperti kamu tahu, anak ayam kan tidak bisa berenang karena kaki dan sayapnya tidak diciptakan untuk bisa berenang. Tapi bagaimana dong kalau ada anak ayam yang terpeleset ke sungai? Kalau nanti hanyut bagaimana? Tanpa berpikir panjang, si anak bebek langsung menarik si anak ayam dengan patoknya, dengan paruhnya. Karena yang namanya bebek kan, iya betul adik-adik, betul teman-teman, yang namanya anak bebek bisa berenang. Kakinya dan bulunya dan sayapnya memang diciptakan untuk bisa berenang. Dan tanpa berpikir panjang, ditariknya pakai patoknya atau paruhnya anak bebek yang panjang itu, rambut di kepalanya si anak ayam. Ditarik sampai ke tepi sungai, ke tempat yang sudah tidak ada airnya lagi. Dan beginilah adik-adik, anak bebek berhasil menolong anak ayam. Padahal kan anak bebek dibenci ya. Tapi anak bebek mau tuh menolong anaknya keluarga ayam. Kalau kamu ingat-ingat firman Tuhan yang kemarin-kemarin, kalau aku menyebutkan nama-nama orang yang ada di Alkitab yang diceritakan kemarin-kemarin, pasti kamu tahu ada satu perempuan yang membantu tentara Israel untuk disembunyikan di dalam jerami supaya tidak ketahuan waktu mau ditangkap. Siapa namanya? Betul, namanya Rahab. Lalu ada juga, padahal Rahab itu kan bukan pengikutnya Tuhan Allah. Ada juga
satu lagi orang yang mau dipakai Tuhan, padahal tadinya dia pikir, aduh, aku tidak mampu. Aku ini kan yang paling kecil di keluargaku, dan keluargaku adalah yang paling kecil dari suku aku, dan suku aku yang paling kecil dari bangsaku. Pokoknya kecil. Betul, itu yang namanya Gideon. Udah gitu, ada juga yang dari masih kecilnya berani dan mau ditinggalkan oleh mamanya tinggal di gereja untuk dipakai Tuhan. Siapa namanya? Betul, namanya Samuel. Lagi-lagi ada yang juga mau dipakai Tuhan untuk melawan tentara yang besar, tentara yang paling ditakuti bahkan sama rajanya sendiri, sama raja di bangsanya. Iya, betul. Berani melawan tentara besar yang disebut Goliat. Nah, iya, namanya Daud. Daud itu berani ya teman-teman ya. Ada juga orang-orang yang sudah berhasil dipakai Tuhan, tapi gagal di akhir ceritanya. Ada yang namanya raja yang dipilih karena rakyatnya, orang-orangnya minta kepada Tuhan berteriak-teriak, kami butuh raja, kami butuh raja. Akhirnya dikasih dia beneran. Tuhan Allah memilihkan satu orang raja karena ada satu orang laki-laki yang badannya paling gagah di antara semua laki-laki di negaranya. Betul, namanya Saul. Pinter banget. Yang namanya Saul dipilih karena paling gagah di antara orang laki-laki di zamannya dia. Tapi justru karena dia merasa paling gagah, dari yang tadinya dia pikir, aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya jadi raja? Aku bisa nggak ya dipakai Tuhan? Setelah dipakai Tuhan, malah tidak taat dan membuat Tuhan kecewa sampai Tuhan benar-benar memusuhi si Raja Saul ini. Terus ada lagi teman-teman, yang namanya siapa tuh ya, yang kalau benda seberat apapun berhasil diangkatnya, tapi dia paling takut sama yang namanya gunting atau pisau cukur rambut. Betul, kamu lagi-lagi pintar. Itulah yang namanya Simpson. Tapi sayang di akhir ceritanya, yang namanya Simpson tidak berhasil menjaga rahasia kekuatannya. Sampai-sampai di Alkitab dibilang akhirnya Tuhan Allah meninggalkan dia waktu kekuatannya sudah hilang karena rambutnya berhasil dipotong. Adik-adik, tadi kan adik-adik sudah mendengar ya cerita si anak bebek ini yang mau menolong anak ayam. Nah, adik-adik, Tuhan Allah kita menciptakan kita bukan dengan tujuan supaya hidup kita enak. Tapi Tuhan Allah kita menciptakan kita supaya kita bisa bekerja, bisa berbuat, bisa melakukan sesuatu buat Tuhan Allah. Seperti anak bebek tadi yang menolong anak ayam. Tuhan juga mau kita menjadi berkat buat orang lain. Artinya kita bisa dirasakan kebaikannya buat orang lain. Nah, adik-adik, bukan cuma itu adik-adik. Orang-orang yang tadi kakak ceritakan yang kamu pernah dengar, mereka dipakai Tuhan untuk memimpin bangsanya sendiri, bangsa Israel, supaya bisa menang melawan penjajah dan terlebih lagi supaya bisa hidup seperti yang Tuhan Allah mau. Nah, cuma sayangnya kan tadi ada sebagian yang mau menolong Tuhan, mau bekerja buat Tuhan, tapi ada sebagian lagi yang akhirnya mulai tidak taat dan hidupnya jadi berakhir dengan buruk, tidak seperti yang Tuhan mau. Adik-adik, jadi bagaimana dong sekarang? Di Alkitab jelas-jelas dijelaskan kita ini adalah ciptaan baru. Kenapa kita disebut ciptaan baru? Karena kita sudah dibuat
berubah, diubahkan sama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita itu loh, dengan cara dari seperti ulat yang buruk, menjijikan, tapi kalau kita menjijikannya karena dosanya banyak, kita berubah jadi kupu-kupu yang cantik dan keren. Banyak orang menyukai kupu-kupu, bahkan sampai dibuat pajangan, diawetkan, dan dikirim dijual ke luar negeri. Wah, bagaimana cara Tuhan mengubah kita dari yang hatinya menjijikan karena hitam, kotor, banyak dosa, diubah menjadi hatinya menyenangkan? Iya, betul sekali. Dengan cara Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita semua. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu mau nggak membalas kebaikan Tuhan Yesus yang sudah rela mati, disalibkan, dikuburkan, dan hidup lagi hari yang ketiga menghapus dosa kamu? Gimana cara membalasnya? Apakah dengan memberikan berlian 1 karung buat Tuhan Allah? Atau kamu setiap hari mengucapkan kata terima kasih ke Tuhan Yesus 1000 kali? Begitu bangun tidur langsung lipat tangan, tutup mata, Tuhan Yesus terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak cukup. Kita tidak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan cara apapun. Tapi bukan berarti kita tidak perlu membalasnya. Nah, salah satunya cara yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menghapus dosa kita dan mengubahkan hati kita jadi baru dan jadi bagus, kita cukup untuk hidup taat seperti yang Tuhan Yesus mau. Dan bisa dengan cara mau dipakai Tuhan. Mau dipakai Tuhan. Nah, adik-adik kelas kecil, mau dipakai Tuhan itu macam-macam. Bisa juga kalau di rumah kamu dipakai Tuhan dengan cara kamu membantu papa mama kamu. Misalnya kalau ada piring kotor, kamu belajar cuci piring membantu papa mama kamu. Atau kalau ada benda yang rusak, kamu bantu papa kamu membereskannya. Nah, dan bisa juga kamu dipakai Tuhan Allah dengan cara yang lain lagi. Misalnya, kamu berbuat baik waktu lagi ada supir online mengantar barang ke rumah kamu beri bayaran tambahan. Walaupun itu uangnya kamu minta dari papa mama kamu. Dan bisa juga kamu membantu Tuhan, dipakai Tuhan dengan cara kamu menceritakan ke banyak orang seperti apa sih yang namanya Tuhan kita itu. Loh, cara membagikannya gimana? Kan lagi gak boleh ketemuan sama orang, lagi gak boleh kumpul-kumpul. Gampang, kamu bisa misalnya kamu bercerita pendek lalu kamu masukkan ke media sosial supaya orang-orang yang mengikuti kamu di media sosial bisa mendengar cerita kamu tentang Tuhan Yesus itu. Atau bisa juga kamu membuat gambar tentang Tuhan Yesus disalib, atau gambar Tuhan Yesus memeluk anak-anak, atau tulisan ayat tentang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, yang kalau kamu masukkan hasil karyamu itu ke media sosial atau kamu bagikan ke orang-orang lain, misalnya lewat handphone kamu, orang-orang jadi yang tadinya lagi bersedih hati di masa pandemi ini, banyak masalah dan susahnya hidup, bikin sedih, karena kamu kirimin gambar atau ayat tentang Tuhan Yesus, mereka jadi keingat lagi, atau mereka justru baru kenal kalau Tuhan Yesus itu ternyata baik. Itu karena kamu membagikannya, dan itu sama dengan kamu dipakai Tuhan. Jadi sekarang adik-adik kelas kecil sama seperti orang-orang di Alkitab tadi, ada Rahab, ada Samuel, ada Gideon, dan lain-lain lagi. Seperti juga si anak bebek tadi, kamu mau nggak bisa dirasakan enaknya buat orang lain? Dan itu artinya kamu dipakai Tuhan. Dan kamu mau nggak menceritakan ke banyak orang lewat HP kamu, Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, menghapus dosa semua orang, dan kebaikannya Tuhan Yesus juga berguna buat semua orang dari dulu, sekarang, dan sampai seterus-terusnya. Nah, gimana adik-adik? Jangan dilupakan ya firman Tuhan 6 bulan yang lalu-lalu ya, yang tadi aku sebutkan, dan masih banyak lagi. Kalau sudah, sekarang kita menghafal ayat. Adik-adik, teman-teman, kelas besar dan kelas kecil, waktunya kita menghafal ayat ya. Yuk, kita buka ayatnya. Kita bukanya dari kitab yang namanya Efesus. Kita bikin huruf E seperti ini.
keluarkan jarinya 3, lalu diberi garis di sini. Efesus 2 ayat 10. Ulang lagi ya. Efesus 2 ayat 10. Ikuti kakak ya, gerakannya seperti apa. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Ulang lagi ya. Karena kita ini ciptaan Allah, buatan Allah, diciptakan oleh Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Gampang ya, bisa dibaca sendiri langsung dari Alkitab. Sekarang kita mau kan dipakai Tuhan, bisa dengan jadi berkat atau dirasakan enaknya buat orang lain, atau langsung bekerja berbuat untuk Tuhan dengan cara menceritakan ke orang lain tentang siapakah Tuhan itu. Sekarang waktunya kita berdoa ya. Firman Tuhannya selesai, tapi harus dilakukan ya. Yuk kita berdoa teman-teman, adik-adikku. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bahwa banyak orang-orang di Alkitab yang mau dipakai Tuhan. Ada yang sampai akhir hidupnya tetap taat, hidup dipakai Tuhan dan hidup seperti yang Tuhan mau. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang akhir hidupnya tidak menyenangkan karena tidak lagi taat kepada Tuhan Allah sampai Tuhan Allah memusuhi mereka. Tapi Tuhan, kami mau membalas kebaikan Tuhan yang sudah menciptakan kami dan menghapus dosa kami di kayu salib dengan cara kami mau hidup berbuat sesuatu bagi Engkau, untuk Engkau, dengan cara menjadi berkat atau bisa dirasakan enaknya kepada orang lain, atau menceritakan tentang siapakah Tuhan Yesus itu kepada banyak orang, bisa melalui menelepon atau melalui memposting apapun dan tentang Engkau kepada orang banyak, supaya orang banyak juga lebih banyak lagi yang diingatkan tentang kasih Tuhan Yesus, atau bahkan mereka mau jadi pengikutnya Tuhan Yesus sama seperti kami. Terima kasih teman-teman, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati mereka semua dalam pelajarannya dan berkati papa mama mereka di masa pandemi yang susah ini. Berkati juga bangsa negara kami agar bisa cepat lewat dari yang namanya pandemi corona ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia.
Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom adik-adik, minggu ini kita akan membuat sulap tikar Alkitab untuk aktivitas kita. Di mana sulap tikar Alkitab ini membantu kita untuk mengingat tokoh-tokoh Alkitab yang mau dan berhasil dipakai oleh Tuhan. Juga tokoh-tokoh Alkitab yang gagal dipakai oleh Tuhan. Alat dan bahan untuk aktivitas kita minggu ini yaitu 2 lembar kertas lipat dengan warna yang berbeda. Kalau di sini kakak menggunakan yang berukuran 20 x 20. Kemudian alat tulis, gunting, dan penggaris. Mari kita mulai aktivitas kita minggu ini. Pertama-tama kita ambil satu kertas lipat, lalu kita bagi 2 kertas lipatnya. Kemudian pada bagian yang terlepas seperti ini, kita ukur 2,5 cm seperti yang sudah kakak gambar di sini. Jadi ini sebesar 2,5 cm. Kemudian karena kakak mau bikin 8 bagian, maka kakak membuat per bagiannya sebesar 2,5 cm. Jadi kita ukur 2,5 cm. Lalu kita garis secara horizontal. Jadi kita sudah mendapat 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita ambil kertas lipat yang satunya. Karena tadi ini 10 cm lalu kita ambil 2,5 cm, maka kita ukur sebesar 7,5 cm di kertas lipat yang satunya, sebanyak 2 buah. Setengah senti, lalu kita garis secara vertikal. Seperti ini. Lalu kita gunting 2 kertas lipat kita. Seperti ini. Lalu yang satunya juga kita gunting, tapi yang bagian ininya saja. Ini. Jadi kalau kita buka hasilnya seperti ini. Lalu dari 2 kertas ini kita anyam. Pertama ini yang di sini dikedalamkan. Jadi kertas yang warna hijau berada di atas kertas yang warna pink.
Dan yang satunya kita mulai dari arah yang berlawanan. Nah, kakak udah punya nih yang udah jadi di sini. Hasilnya jadi seperti ini. Yang satu hijau di atas, yang satu merah di atas. Kalau kita buka, hasilnya jadi seperti ini. Jadi kita punya dua tampilan. Ya. Lalu kita mau tulis yang mau dipakai Tuhan. Tokoh-tokoh yang mau dipakai Tuhan. Pertama ada Musa, Gideon, kemudian Rahab, Kaleb, Pinehas, Daud, Samuel, lalu Yosua, kemudian Ehud, kemudian Deborah, Barak, Harun, Yonatan, dan Hana. Ini adalah daftar tokoh-tokoh Alkitab yang mau dipakai Tuhan dan berhasil dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik boleh menulisnya dengan tulisan yang lebih bagus ya daripada kakak. Nah, kemudian di baliknya kita tulis tokoh-tokoh yang gagal dipakai oleh Tuhan. Yaitu yang gagal dipakai Tuhan, yaitu anak Imam Eli, kemudian 10 pengintai, Datan, Simson, Absalom, Korah, Abiram, Saul, dan Salomo. Nah, jadi kita bisa lihat seperti ini. Daftar tokoh yang mau dipakai Tuhan dan berhasil dipakai Tuhan. Kemudian tokoh-tokoh yang gagal dipakai oleh Tuhan. Jadi kita sudah selesai membuat sulap tikar Alkitab. Nah, dari aktivitas kita ini kita bisa belajar untuk mengingat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Yaitu kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, kita di sini dari aktivitas ini kan kita bisa ingat nih tokoh-tokoh siapa aja yang mau dipakai Tuhan dan berhasil dan yang gagal dipakai oleh Tuhan. Nah, jangan lupa dikerjakan aktivitasnya ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Yuk teman-teman, kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang udah kami dengar pada hari ini. Biar firman Tuhan bisa masuk dalam hati kami, bisa tertanam dalam hati kami, dan kami bisa melakukan firman Tuhan sehari-hari dimanapun kami berada. Di rumah, saat kami pergi-pergian, kami juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, Tuhan sertai terus keluarga kami, kesehatan kami, kesehatan papa, mama, semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
2 ayat 6. Karena Tuhan yang memberikan hikmatnya, datanglah pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih, bye-bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhan yang memberikan hikmatnya, datanglah pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih, bye-bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhan yang memberikan hikmatnya, datanglah pengetahuan dan kepandaian. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan kita hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya keluarlah pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, datanglah pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Amin. Bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6.
Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bye-bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih, dadah. Amsal 2 ayat 6. Tuhanlah memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. God bless you. Bye-bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. God bless you. Bye-bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus dibikin demikian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. God bless you all. Bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, maka dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah memberikan hikmat, dari mulutnya dan datang pengetahuan dan kepandaian. Dadah. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah memberikan hikmat, dari mulutnya datanglah pengetahuan dan kepandaian. Dadah. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang berikan hikmat, dari mulutnya datang di pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. God bless you. Bye. Terima kasih. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datanglah pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. Amsal 6 ayat 2. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. God bless you.
Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. God bless you. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. God bless you. Amsal 2 ayat 6. Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datanglah pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. God bless you. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah memberikan hikmat, dari mulutnya datang pendauhan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Terima kasih. Dadah. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memiliki hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. God bless you. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memiliki hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.